Ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Cerita ini ada seorang Habib mendatangi seorang kiai minta uang 40 juta, tetapi kiainya cuma punya uang 10 juta, langsung ditempeleng guys. Astagfirullah. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga, keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, mula-mula bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini dua tokoh besar di Indonesia, yaitu Prof. Mahfud dan Pak Kiai Said Aqil Sirot, bertemu dalam satu podcast membahas tentang nasab Ba'alawi dan juga membahas tentang betapa meresahkannya oknum-oknum Ba'alawi di Indonesia. Bahkan dalam podcast tersebut, Prof. Mahfud mengatakan ada seorang Habib mendatangi kiai lalu meminta uang 40 juta. Tetapi kiainya hanya memiliki uang 10 juta. Langsung ditempeleng oleh Habib tersebut. Astagfirullahaladzim. Tidak hanya itu, Prof. Mahfud melanjutkan lagi ceritanya. Ada seorang Habib yang katanya mendatangi seorang kiai, lalu kiai itu punya istri cantik. Dan istri kiai yang cantik itu dimintai sama Habibnya. Ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga, keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi ini yang ngomong bukan orang biasa, ini salah satu tokoh besar lah di Indonesia. Beberapa kali Prof. Mahfud ini memiliki jabatan strategis di pemerintahan Indonesia. Yang terakhir kita tahu jabatannya Menko Polhukam. Banyak hasil kinerjanya yang luar biasa, salah satunya kan mengurus kasus Sambo itu. Dan sekarang beliau mulai berbicara tentang kejanggalan nasab Ba'alawi dan betapa meresahkannya oknum-oknum Ba'alawi yang ada di Indonesianya. Hal ini dibahas dalam podcastnya Prof. Mahfud, bahkan mengundang seorang tokoh besar juga ini, Kiai Said Aqil Sirot ya. Coba kita lihat aja ya videonya seperti apa ini. Tadi mengatakan bahwa orang menjual dengan sebutan menjual agama, tapi dengan sebutan untuk pendukung yang segala macam. Belakangan lagi-lagi nih referensi di medsos ramai soal panggilan Habib Mahfud. Kayak saya juga beberapa kali. Ahlinya beliau deh. Kita ingin mendengarkan netizen Ruang Sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu. Monggo Pak Kiai. Jadi Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tokoh-tokoh pertama yang membawa Islam ke Indonesia tidak ada yang dari Yaman. Maka ini membantah juga perkataan orang-orang Ba'alawi, mengatakan bahwa kalau nggak ada kami, kalian semua menyembah batu, menyembah pohon. Faktanya tidak seperti itu teman-teman ya, karena bukan mereka yang pertama kali membawa Islam di Indonesia. Kita dengarkan lagi lanjutannya ini. Tidak ada dari Yaman. Tidak dari Yaman. Yang pertama. Clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Quro di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman. Yang mendatangkan Arab Yaman ke Indonesia itu orang Belanda. Ini kata Kiai Said Aqil Sirot loh ya. Wow. Oke, kita lihat lagi ya. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Sebelum Wali Songo. Di sini terjadi
manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di Alatos atau Segaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, saya bukan ahli nasab. Yeah. Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka ahli bait itu enggak ada namanya Yazid. Cari ada Habib namanya Yazid? Enggak ada. Amrun enggak ada. Muawiyah enggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah enggak ada. Cuma enggak ada Habib nama Ubaidillah. Jadi memang Ubaidillah ini memang benar-benar dipertanyakan ya keberadaannya, teman-teman. Bahkan kalau Prof. Manahem Ali itu ahli filologi, profesor filologi, lebih cenderung mengatakan bahwa Ubaidillah ini adalah tokoh fiktif, nggak ada sebenarnya, tokoh yang dibuat-buat. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini keturunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, terus nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu ya. Tapi saya bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan, oleh netizen. Saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Manahem Ali itu jelas anunya ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Oh, jadi Prof. Mahfud juga sudah melihat atau mendengar ya penjelasan Profesor Manahem Ali, ahli filologi. Coba kita lihat lagi videonya. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang itu terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu. Ada suratnya. Jadi ada ya pernyataan Bung Karno yang tidak menyukai kelompok Ba'alawi karena memang ya congkak, sombong gitu ya. Bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu. Iya. Ada itu ya. Iya ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Cerita ini ada seorang Habib mendatangi seorang kiai minta uang 40 juta. Tetapi kiainya cuma punya uang 10 juta. Langsung ditempeleng, guys. Astagfirullah. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga, keturunanmu diminta istrinya. Dibolehkan. Gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang? Betul.
Yaman. Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas, banyak di YouTube itu, Pak. Dia mula-mula bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Dari video yang tadi kita simak, kita bisa lihat bahwa memang masyarakat Indonesia itu udah mulai sadar betapa janggalnya nasab Ba'alawi dan betapa meresahkannya oknum-oknum Ba'alawi. Alhamdulillah sudah banyak yang sadar ya, mulai dari tokoh-tokoh ternama ya, kelas-kelas profesor lah ya, Profesor Manahem Ali, Profesor Mahfud MD, Profesor Anhar Gonggong, ahli sejarah, dan kiai-kiai besar juga Kiai Said Akil Sirot dan kiai-kiai lainnya ya. Jadi sudah banyak yang mulai sadar, kelas profesor, kelas kiai, kelas YouTuber ya, orang-orang awam seperti saya udah mulai banyak yang sadar, alhamdulillah. Tetapi memang di sisi lain tidak kita pungkiri juga sebagian masih ada yang terpengaruh fanatik buta kepada oknum-oknum Ba'alawi sehingga masih menjadi budaknya mereka. Oleh karena itu jangan berhenti berjuang memberikan edukasi kepada mereka-mereka yang masih terdoktrin. Kalau bukan kita sesama pribumi yang menyadarkan, siapa lagi? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jaga anak Anda jangan sampai dijadikan budak. Islam itu pelan-pelan menghapus perbudakan ya, tetapi mereka yang ngakunya cucu Nabi justru malah menghidupkan lagi perbudakan itu. Oh iya, tadi kan katanya Kiai Said Akil Sirot, kedatangan mereka itu ternyata dibawa oleh orang Belanda. Ya pantes aja, orang Belanda itu kan memang sifat feodalismenya kuat banget. Ya kemungkinan jadi oknum Ba'alawi itu ya ngikut Belanda, sifat-sifat Belanda gitu yang sangat feodalisme. Tapi apapun itu intinya ya sudahlah, mari sama-sama kita berjuang menyadarkan saudara-saudara kita pribumi-pribumi Indonesia yang masih kedoktrin, teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.